Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ballaghana ila syahrillahi Rajab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur, syukur kita lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, kita diberikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan serta kemudahan untuk menunaikan perintah Allah sesuai dengan sunnah dan tertib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan kita diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pengurus bahwa kita insyaallah akan mengkaji tentang amalan-amalan apa saja. Karena ini adalah bulan spesial, maka begitu juga amalannya spesial. Ya. Di dalam mukadimah tadi saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini dikutip oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya, oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, begitu juga oleh imam-imam yang lain. Walaupun sedikit dipertentangkan, Mbak, ini status hadisnya, ada sebagian mengatakan mursal, yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban kata Nabi adalah bulanku, wa Ramadhanu syahru ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala muqaddimah setelah kita melalui waktu-waktu yang mungkin terhitung biasa. Ya, karena sebelum bulan Rajab ini ada bulan Jumadil Akhir, ada bulan Jumadil Awal, ada Rabiul Tsani, Rabiul Awal, ada bulan Safar. Nah, sehingga ada sebagian ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah syahrus sabiq. Ya, bulan pendahulu. Pendahulu dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ya dalam bulan-bulan dari 12 bulan kita ini, sebagai pengawalnya, pendahulunya adalah bulan Rajab. Karena tadi di belakang bulan Rajab mungkin terhitung bulan yang biasa gitu. Nah, adapun setelah bulan Rajab kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, akan bertemu dengan bulan Ramadan, setelah itu akan bertemu dengan bulan-bulan haji dan mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian kita bertemu dengan bulan Muharram ya, awal tahun. Kemudian Allah berikan kebesaran-kebesarannya di bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di pertengahan bulan Rajab ya, dimana kita belum terlambat untuk senantiasa memupuk diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Rajab ini adalah bulan haram. Ya, haram di sini dalam bahasa Arab diambil dari kata
Haruma yahrumu artinya haram, ya, tidak boleh. Apa yang tidak dibolehkan diantaranya adalah di zaman dulu, Pak, sebelum Islam datang itu orang-orang Arab mereka sepakat, ya, kalau mereka ada yang dalam keadaan berperang, ya, maka mereka akan bikin gencatan senjata, ya. Dan saya kemarin dengar berita katanya Israel kali ya, ya, Israel katanya mau bikin gencatan senjata juga sama Gaza Palestina gitu. Ya, saya syukuri, berarti mereka mau menghormati bulan Rajab gitu. Karena di zaman dulu seperti itu, ya, sebelum datangnya Islam. Kemudian Islam datang lebih menghormati lagi bulan Rajab. Karena sebagian ulama juga menggali, ini kok namanya bulan Rajab, dari zaman dulu namanya Rajab. Ternyata digali oleh ulama-ulama ahli bahasa Arab, diambil dari kata Rajab itu artinya adalah mengagungkan. Ya, maka wajar kalau ada generasi sebelum Islam, ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu mereka kebiasaannya tuh memuliakan bulan Rajab. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah itu mereka yakin di bulan Rajab itu doa-doa pasti dikabulkan. Ada satu kisah unik yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Ghunyah, bahwa kebiasaan orang Arab dulu itu kalau mereka didolimi oleh orang lain, mereka tidak akan membalas dengan doa, umpatan dan sebagainya di bulan itu kalau didoliminya di selain bulan Rajab. Maka akan ditangguhkan, akan disimpan dulu, Pak. Kalau bahasa kita nih, kalau kita dicengin, di apa dan sebagainya, diganggu, bahasa kita awas ya entar nih kalau lewat di depan rumah gitu kan bahasa kita. Nah, kalau orang Arab zaman dulu didolimi bilangnya awas ya entar bulan Rajab gitu. Jadi di doanya itu di bulan Rajab, Pak. Subhanallah, ya. Karena Nabi SAW pun menyampaikan la turaddu, ya, al khamsu layalin, atau dalam riwayat yang lain arba'u layalin la turaddu da'watun fiha. Ada 4 atau 5 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya adalah doa-doa di bulan Rajab, ya. Kemudian di bulan lebih spesifiknya lagi, lebih fokusnya lagi di awal bulan Rajab, ya. Kemudian ada juga yang yang keduanya adalah di malam nisfu Sya'ban, kemudian malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha, dan yang satunya lagi kalau riwayat yang menyebutkan 5 malam adalah malam Jumat. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan pertama yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kita istiqomahkan adalah memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Doa apa? Doa apa saja. Yang penting ada kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhiratnya. Ya, kita diberikan rumusan oleh Allah Subhanahu wa taala, bocoran. Ada generasi sebelum kita, Allah ceritakan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu ya. Jadi kita minta doa itu kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kita minta dibebaskan, dijaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang masyhur, ya, yang Nabi SAW ajarkan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa Nabi, ya, disebutkan di banyak kitab-kitab tentang doa, ya, pasti ada gitu. Yang artinya kurang lebih, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, sampaikan kami ke bulan Sya'ban, ya, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan, ya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, kita perbanyak doa di bulan Rajab. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan syahrul Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, ya. Kemudian wa syahrul Sya'ban syahrus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Wa syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran, karena diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar seperti apa yang dianjurkan oleh para alim ulama kita? Banyak ulama-ulama menganjurkan, karena sigot atau bacaan atau bentuk-bentuk istighfar ini macam-macam, ya. Tentu yang di dalam setiap doa ada yang paling tingginya, ya. Nah, maka mayoritas ulama-ulama kita menganjurkan membaca istighfarnya itu adalah sayyidul istighfar. Ya, mungkin boleh nanti Bapak yang ada mungkin udah hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal banyak Pak di Google, ya, silahkan dicari. Yang sigotnya kurang lebih Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini doa sayyidul istighfar dianjurkan oleh para alim ulama, dibaca setiap sore 3 kali, tepatnya mungkin supaya kita tidak hafal, atau sekalian Pak digabungkan dengan doa salat kita, silakan selepas salat asar dibaca 3 kali. Kemudian di pagi hari silahkan, ya, dibaca di doa salat subuh kita 3 kali. Ya, ini doa sayyidul istighfar. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa istighfar ini yang lebih ditonjolkan atau dianjurkan oleh para alim ulama kita? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini adalah bulan haram untuk kita melakukan perkara-perkara dosa, maksiat, kemudian perbuatan keji yang lainnya. Sehingga ditakutkan kita ini mungkin entah itu sengaja atau tidak sengaja, baik dosanya itu kecil ataupun besar, maka dengan sebab kita membaca sayyidul istighfar, Allah ampuni semua. Sehingga kita tidak dihukumi oleh Allah Ta'ala kita ini melanggar atau tidak menghormati bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur disebutkan, ini faidah dari Imam Al-Ajhuri, ya, bahwa ya, dibaca sebanyak 70 kali, ya, sigotnya seperti ini, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali di pagi dan petang hari. Apa faidahnya? Lam tamassahun naru jildan. Niscaya kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka, ya, karena di situ terkandung Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, dan terima taubatku. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara amalan yang dianjurkan oleh para alim ulama kita. Kemudian selanjutnya ada satu tambahan, Pak, di mana bulan Rajab ini sangat diagungkan oleh ulama-ulama, orang-orang terdahulu, sehingga wajar Pak kalau misalkan banyak kejadian-kejadian yang mungkin buat kita masa sih gitu, ya. Dan kalau kita kembalikan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya mungkin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan satu kisah tentang seorang perempuan, ibu-ibu yang kerjaannya itu kalau sudah masuk bulan Rajab, dia karena memang tugasnya itu nyapu-nyapu di Baitul Maqdis. Kemudian setiap di bulan Rajab, ibu ini akan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12.000 kali. Sebanyak 12.000 kali. Singkat cerita, si ibu ini sakit, kemudian meninggal. Sebelum meninggal, berwasiat kepada anak laki-lakinya. Ketika ibunya nanti meninggal, maka ibunya berwasiat, tolong dikafani dengan baju yang senantiasa dipakai di bulan Rajab. Subhanallah. Itu disebutkan dalam riwayatnya, talbasus suf, ya, yang kainnya itu terbuat dari seperti wol gitu, ya. Nah, maka singkat cerita,
ibunya dikuburin tapi tidak menggunakan kain kafan yang diwasiati oleh ibunya, tapi menggunakan kain kafan yang baru, yang lebih baik, yang lebih bagus. Maka di malam pertama anaknya mimpi, ibunya datang kemudian mengatakan, ana ghairu radin angka gitu. Ya, yang kurang lebih, aku tidak ridho kepadamu karena engkau tidak menunaikan wasiatku. Subhanallah. Ya, dan si anak ini karena takut kualat juga gitu kan, akhirnya datang ke kuburan ibunya, dia gali kuburan ibunya, kemudian pas mau memakaikan kain itu ke jenazah ibunya, apa yang didapati oleh anaknya? Jenazah ibunya tidak ada, hilang Pak. Jangankan jenazahnya, kain kafannya nggak ada, semuanya. Sambil bingung anaknya ini, kemudian ada suara yang menyeru, ya, man ata'ani fi syahri Rajab, seruannya itu, barang siapa yang mentaatiku di bulan Rajab, ya, la natrukuhu fardan wahidan, niscaya kami tidak akan membiarkan dia dalam keadaan bersendirian. Subhanallah. Ya, ini diantara kisah tentang orang-orang soleh yang memuliakan bulan Rajab. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada amalan-amalan yang tadi, ya, berupa doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, kemudian membaca sayyidul istighfar dan membaca istighfar rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian kita juga mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, tentang puasa, ya, puasa di bulan Rajab. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Ghunyah disebutkan, ini riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, lam yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran qattu ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan full setelah selain Ramadan kecuali bulan Rajab dan Sya'ban saja. Maknanya Nabi pernah gitu, ya, yang didapati oleh Abu Hurairah, Nabi pernah, ya, entah itu dalam satu tahun berturut-turut 3 bulan, atau mungkin di tahun ini Rajab dan Ramadan, di tahun berikutnya Sya'ban dan Ramadan, ya. Nah, ini kesimpulan para ahli hadis seperti itu. Nah, sehingga mungkin kalau ada yang mau berpuasa banyak di bulan Rajab, silakan, ya, tapi kalau bisa satu bulan penuh gitu, ya. Bagaimana dengan mungkin kita cuma sehari, 2 hari dan sebagainya. Yang saya temukan di antara riwayat hadisnya ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagian juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tentang hari di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah taala, karena kejadiannya di bulan Rajab, ya. Ini sudah mutawatir, sudah masyhur di kalangan ahli sejarah Islam bahwa kejadian Isra Mi'raj Nabi di bulan Rajab, dan tepatnya di tanggal 27 Rajab. Riwayatnya kurang lebih seperti ini, man shoma as-sabi'a wal 'ishrina min Rajab, barang siapa yang berpuasa di hari ke-27 Rajab, kutiba lahu siyamu sittina syahra, niscaya akan dituliskan bagi dia pahala puasa 60 bulan. 60 bulan dibagi 12 bulan dalam setahun sama dengan 5, Pak. Jadi puasa di hari ke-27 Rajab sama dengan puasa 5 tahun lamanya. Ya, kemudian dalam riwayat ini ada 2 yang saya temukan. Yang satu di dalam kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kedua di dalam kitab Mukasyfatul Qulub Imam Al-Ghazali. Kalau di dalam kitab Al-Ghunyah disebutkan alasannya satu. Wadzalika yaumun, ya, awwalu yaumin nazala fihi Jibril, ya, 'alan nabi birisalah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memuliakan tanggal 27 Rajab? Karena tanggal 27 Rajab itu adalah hari pertama malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan risalah kenabian kepada Rasulullah. Jadi ini hari yang sangat istimewa gitu, ya. Kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali alasannya 2. Yang pertama itu, yang kedua disebutkan
wa fihi usriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalamnya di tanggal 27 itu diisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, ya, Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu kisah unik, Pak. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan seorang Yahudi bertemu dengan Nabi, niatnya mau ngecengin. Muhammad, ente katanya Rasulullah, kelebihan ente apaan sih daripada Nabi kita, Nabi Musa gitu. Nabi kita ini senantiasa bertemu dengan Allah gitu. Ya, karena julukannya Kalimullah kan gitu ya, senantiasa berbicara dengan Allah. Nah, sampai Nabi terdiam. Di dalam diamnya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Tuh, ada ayatnya. Jadi kalau ada Rasul berbicara itu min wara'i hijab. Ya, di balik hijab, sehingga para alim ulama kita para ahli tafsir menyimpulkan Nabi Musa dari awal diangkatnya jadi nabi dan rasul sampai wafat berbicara dengan Allah tuh nggak pernah melihat wajah Allah, melainkan di balik hijab. Sekalipun pernah kejadiannya Nabi Musa ini berkholwat dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina 40 hari 40 malam, itu pun nggak pernah melihat wajah Allah. Tapi lihat Pak, ini kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah mentok di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menahan diri, wahai Muhammad, ya engkau sendiri aja ya ketemu dengan Allah Ta'ala. Akhirnya kata Nabi, wahai Jibril, apakah engkau merasa malu untuk menemani aku bertemu dengan Allah Ta'ala? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, bukan itu alasannya. Cuman masalahnya nih, dari Sidratul Muntaha menuju Allah Subhanahu wa taala ini ada 70 cahaya yang jikalau aku melewati satu cahaya saja niscaya aku akan terbakar gitu. Karena tidak dikhususkan untuk malaikat Jibril, khusus untuk Nabi saja. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika naik mendapatkan perintah sholat berapa, Pak? 50 waktu. Ya, 50 kali di dalam satu hari. Kebayang, Pak. Kita cuman punya waktu 24 jam. Kalau 50 berarti kan setiap setengah jam kurang tuh udah adzan. Kan gitu ya. Walaupun kita emang agak unik-unik gitu kan. Ya, karena di kita ini macam-macam. Ada yang sholatnya mepet gitu ke sholat yang kedua gitu, sehingga setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita bilang perasaan waktu kayak cepet gitu. Bukan waktunya cepet ya, sholatnya yang telat gitu. Nah itu, nah sehingga tarik ulur, tawar menawar antara Allah Ta'ala dengan Rasul ya. Rasul nawar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat kalau dapat 50 kali sholat dalam sehari gitu. Terus nawar dikurangin 10 jadi 40, nawar lagi dikurangin lagi jadi 30, nawar lagi dikurangi jadi 20, nawar lagi dikurangi jadi 10, nawar lagi dikurangi jadi 5. Nah setelah 5 kata Nabi Musa, nawar lagi, umatmu nggak akan kuat. Akhirnya karena itu adalah takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Ta'ala yang terakhir, maka Nabi tidak diberikan keringanan lagi setelah itu. Ya, walaupun 5 kali aja masih ada yang berat, Pak ya, kan gitu ya, macam-macam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya temukan riwayatnya tentang hari ke-27. Ya, boleh nanti Bapak Ibu dilingkarin di kalendernya 27 Rajab saya puasa, saya pingin dapat pahala puasa 5 tahun gitu ya. Ada yang lebih mencengangkan lagi. Ini disebutkan di dalam 2 kitab itu dan di dalam kitab-kitab yang lain juga ya, bahwa ini umum, bukan Rajab saja tapi 4 bulan haram. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, jadi bisa kita ulangi 4 kali dalam setahun gitu. Apa hadisnya? Man shoma thalathata ayyamin min asyhuril hurum. Barang siapa yang berpuasa 3 hari, ya 3 hari di bulan-bulan haram, kutiba lahu thawabu ibadati tis'imi'ati amin.
niscaya akan dituliskan bagi dia pahala ibadah selama 900 tahun. Ya. Ini riwayatnya dari Anas bin Malik. Kemudian sama Anas bin Malik dikukuhin lagi. Kata Anas bin Malik, "Sommat udhunayya illam akun sami'tuhu min Rasulillah." Niscaya tuli kedua kuping saya jika saya tidak pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Buat kita nggak mustahil, Pak. Ya, Allah berikan kita pahala 900 tahun, pahala ibadah mungkin 1000 tahun dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menentukan untuk umat-umat terdahulu umurnya lebih dari 1000 tahun. Kan gitu ya? Ya, di dalam kitab Qasasun Nabiyyin karangan Abul Hasan Ali Al-Hasan An-Nadwi, beliau menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh, ya. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi dan rasul di usia 450 tahun, Pak. Jadi 450 tahun jadi manusia biasa dulu, ya. Orang biasa, baru tuh di 450 tahun baru diangkat. Setelah itu apa? Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Masa dakwah Nabi Nuh di tengah-tengah kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950. Tambah umurnya tadi 450, berarti 1400. Jadi kalau Bapak Ibu kita menghitung jatah kita ini sebagai umat Rasul, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin aw sab'ina sana. Jatah umur umatku itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau Pak, kita gabungin dengan yang riwayat yang tadi yang puasa 3 hari, kita misalkan usianya dikasih maksimal 70 tahun. Tambah kita dapat pahala ibadah 900 tahun misalkan. Jadi berapa? 970. Masih jauh Pak untuk nyusul usia Nabi Nuh, kan gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu, ya, usianya yang dipanjangin, pahalanya biasa aja gitu. Untuk umat akhir zaman, usianya yang dipendekin tapi pahalanya dibanyakin gitu, ya. Nanti belum kita ketemu dengan fadilah-fadilah yang lain di bulan-bulan yang lain, kan seperti itu ya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagian ulama juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak, ya, sedekah di bulan Rajab. Karena yang namanya bulan Rajab ini, karena dia akan berturut-turut dengan bulan Sya'ban dan Ramadan, maka sebagian ulama mengatakan Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanamannya supaya tumbuh. Kalau udah tumbuh, baru tuh wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa ketika Nabi masuk bulan Rajab langsung semangatnya nambah. Kenapa? Untuk menyambut dan menabung semangat ibadah di bulan Ramadan gitu. Kalau kita kan judulnya otodidak aja gitu, alias dadakan, ya. Gimana bulan Ramadan? Entar aja, terserah entar, kan gitu ya. Makanya wajar Pak kalau orang-orang Indonesia khususnya kalau di puasa bulan Ramadan banyak alasan gitu. Kenapa? Karena tidak dilatih di bulan sebelum-sebelumnya. Dan di Indonesia juga nggak seperti negara-negara lain. Saya pernah lihat di cuplikan video WhatsApp, ya. Kemudian ada yang menguploadnya di YouTube gitu. Di Pakistan itu, kalau di kita bilang Satpol PP, Pak. Satpol PP-nya itu kalau di bulan Ramadan di siang hari mereka bawa rotan. Bawa rotan, kalau ada yang makan di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan itu dicepret, Pak. Di Pakistan tuh. Kalau kita cepret langsung laporin polisi. Ya, yang dihukum Satpol PP-nya kali. Kan gitu. Kalau di kita, kalau di sana masih berlaku tuh, Pak. Cepret-cepret dan sebagainya gitu. Nah, bahkan di kita ini kadang ada yang lucu juga, di tahun-tahun sebelumnya ada yang lucu. Ada statement di antara pejabat negara kita, katanya, tolong orang yang berpuasa hormati yang tidak puasa gitu. Kan ada yang gitu, Pak. Mungkin pernah dengar gitu ya, atau saya aja gitu. Nah, saya pernah dengar gitu. Sampai saya sampein ke jamaah yang lain,
Saya bilang ini aneh kayaknya. Ini puasa setahun sekali, yang nggak puasa tiap hari gitu. Harusnya kan kebalik, Pak. Ya, satu, kita sedang di bulan Ramadan, suasananya memang orang muslim itu puasa semua, itu yang pertama. Kemudian kalau kita menghormati orang lagi ibadah, kan berarti menghormati siapa yang memerintahkan, kan gitu. Sehingga kebalik, harusnya yang tidak puasa, ya, yang tidak puasa hormati yang puasa gitu. Ya, walaupun secara hukum fikihnya ini memang berkembang, Pak. Di antaranya di dalam fikih Syafi'i khususnya, ketika ada orang mungkin kerjaannya ini berat, Pak, kan kita sering lihat, Pak, ya, yang proyek-proyek di pinggir jalan gitu dan sebagainya. Kemudian kita juga di satu sisi mungkin mikir, ini mereka kerjaannya keras juga gitu kan, capek gitu. Akhirnya kalau mereka maksain, ya otomatis ancamannya adalah nyawa. Nah, cuman di sini ingin saya garis bawahi, ulama-ulama kita mereka sangat memahami sehingga menggabungkan kewajiban tetap kewajiban, keringanan itu hal yang lain. Maknanya gini, Pak, ketika bapak ibu ya misalkan dalam keadaan kerjanya sedikit berat gitu ya, sehingga kalau maksain puasa itu kemungkinan mengancam nyawa kita, mungkin bisa mati kehausan gitu ya dan sebagainya, maka kata para alim ulama, yalzamu al-hasadin wa ghairiha, ya, wa ghairihim, wajib bagi orang yang kerjaannya mungkin tani di ladang atau mungkin sebagai kuli ya atau tukang bangunan dan sebagainya, wajib berniat di malam hari. Niat puasa aja dulu. Waktu sahur dulu gitu ya, sahur dulu. Nah, bagaimana nanti perjalanannya? Lihat, Pak, kalau masih kuat melanjutkan puasa, lanjutin. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa, dibatalin. Nanti diqadha di bulan lainnya selain Ramadan. Seperti itu. Walaupun mungkin faktanya di lapangan kita banyak yang kejadian itu ketika bapaknya dibangunin sama ibunya, Pak, sahur, Pak. Ah, enggak, bapak kan nggak akan puasa gitu. Nah, udah diniatin nggak puasa dulu gitu. Jadi dari mulai subuh itu udah mulai kena dosa gitu. Seperti itu. Ya, jadi ini diantaranya. Kemudian mungkin ada juga kaum ibu gitu ya. Mungkin kena datang bulan atau lagi nifas gitu. Padahal di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya apa? Beli bakso, makan di depan rumah gitu. Nah, ini namanya mengganggu ya kekhusyuan orang-orang yang sedang puasa. Harusnya ya kita lihat orang Indonesia itu banyak etikanya, Pak. Ya, orang Indonesia banyak etikanya, seperti yang punya warteg. Alhamdulillah, Pak. Ya, selama bulan Ramadan mereka nutup atasnya. Atasnya ditutup, bawahnya kagak. Gitu, sehingga wah, ini warteg aman gitu. Kenapa? Karena pakai hordeng. Lihat ke bawah, kakinya gelantungan. Nah, ini diantaranya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir itu pelengkap saja ya untuk pegangan kita, sehingga kita jangan memvonis orang, oh ini orang nggak puasa. Kita lihat kerjaannya berat gitu, ya, kerjaannya berat. Nah, adapun yang lainnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab ya kita banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita banyakin amalan-amalan sunnah, diantaranya adalah sholat-sholat sunnah ya, kemudian baca Al-Quran, kemudian dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bulan Rajab ini bukan bulan Rajab yang terakhir ya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Rajab di tahun-tahun selanjutnya. Nah, yang mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang belum mengetahuinya, dan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kedudukan dunia kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling keren takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya. Berapa penanya, Kang? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Di luar dari tema juga nggak masalah, Pak. Boleh. Jikalau ada mungkin.
yang mau bertanya masalah hukum-hukum fikih yang lain gitu atau hal-hal yang lain, silakan. Tidak ada? Ya, ditunggu sampai 3. Baik, tidak ada Kang? Ya, baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahim al yatama wal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana syaqiyya wa la marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.